ketika kita berbicara tentang Salafi yang saat ini ada memasuki lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, bukan berarti kita mengabaikan poin-poin dari sifat Muhammadiyah itu. Kita tetap menghargai Salafi sebagai sebuah paham agama, namun persoalannya adalah saat Salafisme ini melakukan infiltrasi dan mengambil alih beberapa amal usaha Muhammadiyah, maka itu yang jadi persoalan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Syafiq Mukni pernah mengatakan bahwa di dalam persyarikatan Muhammadiyah ada yang namanya varian atau kelompok baru yang disebut dengan kelompok Musa. Musa ini adalah singkatan dari Muhammadiyah Salafi. Menurut Syafiq Mukni, di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sudah dimasuki oleh faham-faham, yaitu faham Salafi. Faham Salafi yang masuk di dalam persyarikatan Muhammadiyah ini adalah faham yang menggerogoti, paham yang merusak nilai-nilai yang ada di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu, di dalam kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, kami ingin sedikit mengupas tentang Salafi ini dilihat dari aspek Muhammadiyah. Beberapa hari yang lalu ada buku yang bagus sekali yang ada di SM Corner kita. Bukunya berjudul Muhammadiyah dan Salafi. Bagus sekali buku ini mengupas tentang bagaimana perbedaan-perbedaan Muhammadiyah dan Salafi, terutama dari aspek fikihnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam kepribadian Muhammadiyah itu ada beberapa aspek, ada 4 hal. Yang pertama adalah hakikat Muhammadiyah, yang kedua adalah sifat Muhammadiyah, kemudian yang ketiga adalah faham Muhammadiyah, dan yang keempat adalah terkait dengan ajaran dan aturan-aturan dalam Muhammadiyah. Pada poin yang kedua, di dalam kepribadian Muhammadiyah itu atau dalam sifat-sifat Muhammadiyah dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Artinya pada poin ini Muhammadiyah dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya berupaya semaksimal mungkin memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Kawan di sini tidak hanya kawan dalam konteks iman, kawan tidak hanya dalam konteks agama, tapi juga ada kawan dalam arti semua agama. Karena mereka adalah saudara kita juga meski berbeda agama. Dan di samping itu juga Muhammadiyah berupaya semaksimal mungkin mengamalkan ukhuwah Islamiyah, menjaga nilai-nilai persaudaraan di antara sesama umat beragama, terutama umat Islam. Nah, di samping itu juga dalam sifat Muhammadiyah disebutkan dalam rangka dakwah amal ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah bekerja sama dengan organisasi Islam manapun juga. Karena Muhammadiyah menyadari di dalam menegakkan dakwah Islam amal ma'ruf nahi munkar tidak bisa bekerja sendiri, maka perlu bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam yang lain. Supaya apa? Supaya umat Islam ini terayomi, supaya umat Islam ini memiliki pemahaman yang benar tentang Islam. Namun demikian, ketika kita berbicara tentang Salafi yang saat ini ada memasuki lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, bukan berarti kita
mengabaikan poin-poin dari sifat Muhammadiyah itu. Kita tetap menghargai salafi sebagai sebuah paham agama, namun persoalannya adalah saat salafisme ini melakukan infiltrasi dan mengambil alih beberapa amal usaha Muhammadiyah, maka itu yang jadi persoalan kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebelum kita membicarakan bagaimana perbedaan Muhammadiyah dan Salafi dari berbagai macam aspek, kita melihat dulu beberapa hal. Yang pertama adalah pengertiannya. Secara bahasa, Salafi adalah berasal dari istilah salaf yang bermakna lewat, terdahulu, atau yang pertama. Maka generasi salaf adalah generasi pertama umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Bapak Ibu sekalian, para ulama membagi periodisasi dunia Islam ini dalam dua periode. Periode yang pertama adalah masa salaf, yaitu masa Rasulullah dengan sahabatnya. Kemudian tabi'in. Tabi'in ini adalah murid sahabat. Kemudian masa tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini adalah murid dari tabi'in. Ada yang mengatakan bahwa masa salaf ini adalah selama 300 tahun. Setelah itu periodisasinya adalah masa khalaf. Itu setelah masa tabi'ut tabi'in sampai kepada masa kita sekarang ini. Nah, karena itu masa salaf ini adalah dikatakan masa yang terbaik di lingkungan umat Islam, di mana Rasul mengatakan khairun nas qarni, masa yang terbaik adalah masaku ini. Disinilah umat Islam yang dikatakan sebagai kuntum khaira ummat, kalian adalah umat yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara istilah generasi salaf adalah generasi awal yang merupakan generasi yang terbaik di lingkungan umat Islam, dan diyakini mereka sangat memahami tentang Islam yang merupakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita perhatikan dari sisi bahasa dan istilah ini, maka salaf atau salafiyah, pengikut salaf ini adalah merupakan manhaj atau metode di dalam memahami Islam. Karena itu salaf ini tidak memiliki yang namanya organisasi. Tidak ada salaf tingkat provinsi, tingkat pusat, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tidak ada. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ada tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Tapi salaf tidak memiliki itu. Tanpa organisasi. Dia hanya memiliki yang namanya manhaj atau metode memahami Islam menurut ulama-ulama yang mereka yakini kebenarannya. Karena itu salaf ini berbeda-beda pemahaman antar kelompoknya, berbeda-beda pemahaman antar ulamanya. Menurut penelitian dari sisi ciri-ciri gerakannya, dari sisi pengamalan agamanya, maka salaf ini terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan Salafi Furuj atau pemurnian. Salafi Furuj atau pemurnian ini pun terbagi dalam 3 kelompok. Ada yang disebut dengan Salafi Rejeksionis, itu Salafi yang tertutup. Dia tidak berinteraksi dengan kelompok-kelompok luar, hanya internalnya saja, kelompoknya saja, menolak berorganisasi dan menolak berpartai. Ini Salafi Rejeksionis. Kemudian Salafi Furuj yang kedua adalah Salafi yang kooperatif. Salafi yang kooperatif adalah Salafi yang terbuka, mau bekerja sama dengan ormas-ormas Islam lainnya, dan mau menerima kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah
Salafi yang disebut dengan Salafi Furis Tahzimi, yaitu Salafi yang berbentuk organisasi. Ini seperti Wahdah Islamiyah yang ada di Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada Salafi Haraki. Haraki itu gerakan. Cirinya adalah, nah ini yang agak sedikit berbeda. Salafi Haraki ini cirinya yang pertama, tidak setuju dengan ideologi negara yang tidak menerapkan syariat Islam. Tapi mereka ketidaksetujuannya ini tidak disampaikan keluar, hanya di lingkungan mereka sendiri dalam bentuk gerakan pemikiran semata. Ciri yang kedua adalah mengusung agenda pemurnian akidah dan ibadah, ditambah dengan pemurnian politik dengan menolak metode kekerasan. Harus bersumber pada Islam tapi menolak metode kekerasan. Salafi Haraki ini kecenderungannya adalah pada gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Ke sana arahnya. Kemudian yang ketiga adalah Salafi Jihadi. Ciri khasnya pertama, orang hidup harus bertauhid, tidak bertauhid kafir dan boleh dibunuh. Oh, ini luar biasa. Ini faham Salafi Jihadi. Yang kedua, la hukama illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Maka hukum yang dibuat oleh manusia, apapun namanya, apapun bentuknya, tidak mereka terima. Ini kalau kita tarik ke belakang, sama dengan faham yang namanya paham Khawarij. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah harus setia kepada pemimpin muslim dan menolak pemimpin yang kafir. Kemudian yang keempat, jihad. Sesuai dengan namanya Salafi Jihadi, jihad, yaitu memperjuangkan ideologinya dengan jihad seperti melakukan pemboman atas nama jihad dalam rangka menegakkan negara yang menurut mereka sesuai syariat Islam. Ini sudah kita dengar beberapa tahun yang lalu. Kelompok-kelompok jihad ini yang mereka katakan adalah kelompok-kelompok penganten, artinya kelompok-kelompok yang siap ketika mati disambut oleh bidadari-bidadari di surga. Mereka rela mati, rela jihad dengan mengorbankan jiwa. Untuk apa? Agar syariat Islam menjadi hukum yang utama di negeri ini. Kemudian ciri yang berikutnya adalah takfir, yaitu mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan kelompoknya, tidak seide, tidak sepemikiran, tidak seyakinan, kafir orang itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu secara singkat bagaimana Salafi itu. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini tidak lengkap karena banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang ini, tapi literatur-literatur yang ada bisa kita baca untuk memperkaya khasanah ini. Namun untuk mempersingkat waktu, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi titik singgung dan titik perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi. Ada beberapa hal yang kita akan coba lihat ini. Di buku sini juga ada sebagian disinggung terkait dengan itu, tapi di sini terkait dengan persoalan fikih semata. Kita akan melihat dari semua aspek kehidupan. Yang pertama adalah sumber ajaran Islam. Muhammadiyah meyakini sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Sedangkan Salafi di dalam memahami sumber Islam hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah secara tekstual. Muhammadiyah memahami dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah secara tekstual dan kontekstual. Karena itu kita mendengar di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah ada dengan menggunakan yang namanya metode bayani, burhani, dan irfani. Yang kedua, persoalan kemodernan. Muhammadiyah menerima kemodernan dan melakukan modernisasi
Sebagaimana kita ketahui, Muhammadiyah adalah syarikatan yang modernis dan reformis. Tapi kelompok Salafi tidak menolak modernisasi tadi. Tetapi mereka menerima teknologinya. Karena itu orang-orang Salafi juga menggunakan handphone, menggunakan teknologi, tapi menolak modernisasi. Kemudian yang berikutnya, budaya lokal. Muhammadiyah menerima budaya lokal dan melakukan islamisasi terhadap budaya lokal yang tidak sesuai. Karena kita tahu tiap daerah memiliki budaya yang beragam, budaya yang berbeda-beda, dan budaya itu ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak. Nah, budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka Muhammadiyah melakukan islamisasi di situ. Sedangkan Salafi menolak budaya lokal dan hanya mengacu pada budaya Arab, karena budaya lokal dianggap merusak nilai-nilai Islam. Berikutnya adalah tentang dakwah. Salafi dan Muhammadiyah sama-sama sebagai gerakan dakwah melakukan dakwah, tapi Muhammadiyah berdakwah kepada muslim dan non-muslim. Kepada non-muslim agar mengerti Islam, kepada yang muslim agar menjadi muslim yang ideal, muslim yang kafah, sesuai dengan firman Allah 104 Ali Imran tadi. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, Salafi berdakwah hanya kepada yang muslim saja. Supaya apa? Supaya menjadi muslim yang ideal sesuai dengan manhaj mereka. Non-muslim adalah kafir dan boleh dibunuh. Ini menurut manhaj Salafi. Kemudian yang berikutnya adalah dalam aspek kenegaraan. Bagi Muhammadiyah, NKRI adalah hal yang bisa diterima sebagai bagian daripada perjuangan Muhammadiyah dalam rangka baldatun thayyibatun walabun ghafur. Sedangkan Salafi, Halaki dan Salafi Jihadi ingin menggantinya NKRI ini dengan negara Islam. Tidak ada NKRI bagi mereka, yang ada adalah negara Islam. Maka mereka melakukan jihad dengan berbagai macam cara. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekarang kita melihat dari sisi yang lain lagi, peran perempuan. Menurut Muhammadiyah, perempuan memiliki peran domestik dan publik. Artinya, menurut Muhammadiyah, perempuan itu bisa menjadi pejabat, bisa menjadi pegawai dan lain sebagainya. Dia bisa menjadi peran yang utama di masyarakat. Tetapi menurut Salafi, peran perempuan adalah sektor domestik saja. Peran perempuan hanyalah di lingkungan rumah tangga saja. Sedangkan untuk publik adalah persoalan milik laki-laki. Terkait dengan pakaian, bagi Muhammadiyah, pakaian yang penting adalah menutup aurat. Boleh memakai pakaian tradisional, lokal, ataupun pakaian barat, batik, sarung, peci, celana panjang, kebaya dan sejenisnya. Sedangkan menurut Salafi, cara berpakaiannya adalah membiasakan 4 hal. Yang pertama adalah jalabiyah, pakaian panjang itu untuk yang perempuan. Kemudian isbal, celana cingkrang, itu di atas mata kaki. Kemudian lihya, melihara jenggot. Kemudian niqab, cadar. 4 ini merupakan ciri daripada Salafi dalam berpakaian. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu sempat heboh dengan ceramahnya Ustadz Adi Hidayat terkait dengan musik. Adi Hidayat diserang habis-habisan baik oleh kelompok Salafi di luar Persyarikatan Muhammadiyah ataupun orang yang di dalam Muhammadiyah tapi berpaham Salafi menyerang Ustadz Adi Hidayat. Nah, terkait dengan seni ini, bermusik ini, atau bernyanyi, drama, teater atau film, menurut Muhammadiyah bisa menjadi media dakwah. Hukumnya bisa boleh, bisa haram, tergantung daripada menggunakan musik itu sendiri. Sedangkan bagi Salafi,
seni jenis itu adalah bid'ah dan haram. Nonton TV, mendengarkan radio dan hiburan adalah dilarang. Makanya kadang-kadang kita kalau mendengarkan paling baca ayat-ayat Al-Quran di mobilnya dan lain sebagainya. Sholat tarawih menurut Muhammadiyah 8 rakaat 4-4-3 dan diawali dengan iftitah. Sedangkan menurut Salafi 8 tapi tidak boleh 4, yaitu hanya 2-2-2-3. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Salafi sendiri. Menurut Albani, sholat tarawih yang 2-2-2 itu adalah bid'ah. Sedangkan menurut Utsaimin 2-2 itu adalah sunnah. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha menurut Muhammadiyah di tanah lapang, menurut mereka yang afdal itu adalah di masjid. Penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal menurut Muhammadiyah dengan hisab, menurut Salafi dengan ru'yat dan mengikuti pemerintah. Karena itu kita bisa berbeda pendapat dengan mereka ketika mengawali dan mengakhiri Ramadan. Peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Menurut Muhammadiyah, apabila mengandung kemaslahatan dilakukan dengan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, silakan, boleh. Karena itu dalam tanya jawab tarjih itu tidak dilarang, tapi juga tidak dianjurkan. Nah, menurut Salafi yang demikian adalah haram. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, nuzul Quran dan lain sebagainya adalah haram. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini beberapa perbedaan faham antara Muhammadiyah dengan Salafi. Dan sebagaimana tadi kami sampaikan, sudah disinyalir oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah ada di Muhammadiyah ini yang namanya Musa itu, Muhammadiyah Salafi. Atau dalam buku ini dikatakan Musal, Muhammadiyah Rasa Salafi. Lantas bagaimana atau kenapa atau bagaimana caranya mereka masuk ke dalam Muhammadiyah? Menurut penelitian ada beberapa cara mereka masuk ke dalam Muhammadiyah itu. Yang pertama adalah pintu pemurnian ajaran agama Islam yang menjadi sumber perhatian utama Muhammadiyah dan adanya putusan-putusan tarjih Muhammadiyah. Tapi putusan tarjih Muhammadiyah adalah cenderung terbuka dan toleran, tidak memiliki ketegasan menurut mereka. Berbeda dengan mereka, tegas. Kalau haram, haram. Kalau halal, halal. Tapi Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah masih memberikan ruang untuk atau masih terbuka untuk hal-hal yang bersifat kalau ada pendapat-pendapat yang lebih baik. Karena itu kita lihat putusan-putusan tarjih Muhammadiyah itu bisa dievaluasi lagi. Hasil tarjih tahun sekian bisa dievaluasi. Karena itu sifatnya terbuka dan toleran terhadap perbedaan pendapat. Sementara di Salafi tidak ada toleran. Kemudian yang berikutnya adalah di beberapa tempat dirasa kekurangan kader Muhammadiyah untuk memenuhi pengisi pengajian, khutbah Jumat, imam masjid dan takmir masjid. Di masjid-masjid Muhammadiyah kita akui, kita yang mendirikan, tapi terkadang bukan kita yang mengisinya. Kita terbuka terkadang kepada ustadz-ustadz lain yang kita katakan mereka adalah sepaham juga dengan kita. Tapi ketika mereka menyampaikan dakwahnya, awal-awalnya bisa sepaham, tapi setelah itu bisa menyerang kepada faham-faham Muhammadiyah. Bagi kawan-kawan kita Salafi, salat berjamaah itu wajib, sedangkan kita masih dalam konteks sunat muakkadah. Karena mereka wajib salat berjamaahnya, kita sunat muakkad. Lalu apa? Banyak di antara kita yang tidak salat berjamaah di masjid kita, sementara mereka aktif di masjid ini. Maka bisa saja mereka yang menjadi imam. Kenapa? Karena tidak ada dari kita. Kemudian di samping itu juga banyak anak-anak kita, keluarga kita yang dari alumni-alumni Timur Tengah yang banyak masuk faham Salafi ini. Nah, lantas Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
bagaimana kita menghadapi Salafi di lingkungan Muhammadiyah ini. Karena kita harus menghadapi ini. Kalau tidak, kita banyak mendengar informasi-informasi, banyak masjid-masjid kita yang sudah diambil alih oleh mereka. Dan kalau sudah mereka mengambil alih, ada informasi misalnya di Kalimantan Selatan ada masjid yang diambil alih oleh mereka. Akhirnya apa? Pimpinan Muhammadiyah saja tidak diizinkan oleh mereka untuk ceramah di masjid itu. Pimpinan Muhammadiyah tidak diizinkan untuk menjadi khatib di masjid itu. Semuanya mereka yang mengatur. Maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menghadapi Salafi di lingkungan Muhammadiyah ini. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan, otoritas kita. Pendekatan ini berdasarkan pada ketegasan, tentu saja ketegasan para pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah, termasuk pengurusnya dan takmir masjid. Kita harus tegas terhadap mereka-mereka yang disinyalir memiliki faham ini, tegas untuk tidak memberikan kesempatan lagi kepada mereka menjadi imam, menjadi khatib, menjadi penceramah di masjid kita. Terkait dengan ini, beberapa tahun yang lalu kita mengirimkan surat edaran kepada pimpinan daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Tengah agar untuk pengurus masjid atau takmir masjid tidak dibentuk berdasarkan rapat jamaah masjid, tapi langsung ditunjuk oleh pimpinan cabang atau pimpinan daerah atau pimpinan wilayah. Mengapa? Karena kalau dibentuk berdasarkan musyawarah jamaahnya banyak dari mereka. Dan argumentasi yang mereka sampaikan itu kadang-kadang luar biasa, baik dengan sopan ataupun dengan cara yang tidak etis. Karena itu kita berupaya di masjid ini tidak lagi masuk faham-faham seperti itu, tidak lagi kita memberikan kesempatan penceramah-penceramah dari luar yang tidak kita ketahui identitasnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan intelektual, pendekatan dengan keilmuan, di mana pimpinan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah atau Aisyah mengajak mereka untuk berdialog dengan cerdas, santun dan bijak. Tentu saja untuk berdialog ini, untuk mengajak mereka kembali ke Muhammadiyah, bagi kader-kader yang sudah terkontaminasi, haruslah orang-orang yang memang ahlinya untuk ini. Karena kalau orang yang biasa barangkali bisa kalah debat, kalah dalam berdialog. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual ini adalah dengan cara kita apa? Memantapkan kader-kader kita, memantapkan mubalik kita, terutama dalam hal ideologi Muhammadiyah, baik aspek akidah, ibadah, muamalahnya. Karena itu kita berharap sekali yang namanya pendidikan kader ulama Muhammadiyah menjadi pilar utama untuk menjadi kader-kader persyarikatan di kabupaten, di daerahnya masing-masing, sehingga bisa menangkal paham Salafi ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu saja tidak semudah kita membalikkan telapak tangan dalam upaya untuk memurnikan ini semua. Sudah saatnya kita membersihkan amal usaha kita, baik di bidang pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya, dari paham-paham yang merusak nilai-nilai Muhammadiyah ini, apapun namanya, apapun bentuknya. Sehingga dengan demikian kita akan lebih nyaman ketika beribadah, kita akan lebih nyaman ketika kita menyampaikan dakwah kita. Kenapa? Karena kita satu paham, satu ideologi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa sedikit menambah wawasan kita terkait dengan Muhammadiyah dan Salafi, terutama perbedaan-perbedaannya. Memang ada yang mengatakan kita jangan terlalu mencari perbedaan, kita cari persamaannya. Memang ada persamaan, tapi justru perbedaan ini yang merusak kita. Kalau persamaan tidak merusak, perbedaan ini yang merusak. Karena itu kita angkat perbedaan ini dalam kesempatan yang berbahagia ini, meskipun tidak sepenuhnya kita akan bahas. Demikian dan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hilaf dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.